الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. صلاة المستدر وتوبة المسوق إن تعظيم وتعلم وإثبات الاستفادة ونجد دفاع الأرواح والدين وليكم والسلام عليكم ورحمة المسلمين. إن الله بشر الله من ضربته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم الأرواح حبيب محمد الهجال ومن عمر هذا المسجد وعبرنا في سبيل مراحقا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين الورع. حديث حسن رواه ابن عدي. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala urusan agama, pokok urusan agama, pemimpinnya urusan agama, al-wara' yaitu berhati-hati dari urusan yang dilarang agama, dari yang haram. Orang kalau tidak melakukan kecuali yang dibolehkan, dihalalkan oleh syariat, dia menjauhi semua yang diharamkan oleh Islam, bahkan yang tidak jelas halalnya dia nggak mau, maka itu berarti orang yang perhatian, cinta dengan agama Islam. Karena itu agama Islam ini nggak dilihat daripada bentuk pakaiannya. Agama Islam ini bukan berarti bisa diukur dengan tasbih dan serbannya. Agama Islam itu bukan karena diukur dengan panggilan hajinya atau ustadznya, tapi ukuran Islam itu adalah orang itu jauh dari yang haram atau dia main-main yang haram. Haji kalau memang dia dari itu gak jujur pekerjaannya, umrah setiap bulan kalau dia tadi itu rentenir misalnya, suka nganak duit, ustadz tapi dia mau nipu sana nipu sini misalnya, maka agamanya tidak benar, Islamnya nggak benar. Pakai celana tapi jauh dari yang haram, jujur, nggak pernah nipu, amanat, maka orang yang demikian ini Islamnya kuat, agamanya bagus. Jadi jangan ngelihat penampilan dohir.
Tapi lihatlah orang itu takut dengan yang haram nggak? Ukuran ibadah kepada Allah itu Pak, bukan diukur dengan banyaknya rokaatnya ya sholat, banyak rokaat sholatnya, tapi pakaiannya haram misalnya, bukan. Ukuran ibadah itu bukan karena di shaf pertama ada di masjid tapi hartanya anak yatim dikemplang. Ukuran banyak ibadah itu yang penting laksanakan yang wajib. Kalau bisa meningkatkan yang sunnah, yang wajib aja cukup, tapi jangan berbuat yang haram. Jangan makan yang haram, jangan melakukan yang dilarang oleh Allah. Cukup. Itu disebut waro. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-wara'u asasu hadzal din fa ahkim bina. Kalau Islam itu diibaratkan bangunan rumah, bangunan gedung, warok, hati-hati nggak sampai kesentuh dengan haram, itu ibarat fondasi, ibarat fondasi. Jangan kayunya jati tapi fondasinya nggak kuat, rubuh bentar lagi. Jangan nanti beton nesernya yang 20 den kalau perlu, tapi fondasinya nggak kuat, percuma, rubuh nanti. Yang paling kuat fondasinya, maka insya Allah bangunannya semakin kekal nanti. Tutup ngake-ngake wirid, bukan memperbanyak wirid, bukan memperbanyak umroh, tapi wani yang biasanya haram, berani makan yang haram, keliru. Justru hati-hati jangan sampai makan haram, kerja yang cara yang tidak dihalalkan oleh agama, itu adalah fondasinya agama Islam. Al-wara'u ra'suddin al-wara'. Haram ini Pak lebih berbahaya daripada racun. Orang yang beriman itu wedi sama haram ini. Kenapa? Karena kalau sudah makan makanan yang haram, berarti haramnya nyatu dengan anggota badan. Darah yang mengalir di tubuh manusia itu dari makanan dan minuman. Daging yang tumbuh dan tulang yang tumbuh itu dari makanan dan minuman. Karena itu kalau makanannya asal-asalan, nanti yang mengalir darahnya daging dan tulang yang tumbuh itu dari haram. Dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh di anggota badan manusia, maka lebih baik yang tumbuh itu bukan daging supaya segar badannya, tapi api yang ada di tubuhnya. Lebih baik kepanasan di dunia daripada mati di akhirat bawa daging yang haram. Kenapa? Itu bahan bakar api neraka. Hati-hati. Nggak cerita nih haram berbusur bro, nggak ada. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man ishtara thawban bi asyrati darahim wa fiha dirhamun haram lam yataqabbalillah minhu salatan madama fihi. Siapa orang yang beli baju, sarung, kopiah, logo
kudung dari yang haram, maka sholat siapa orang yang beli pakaian dengan uang 10 dirham, anggap misalnya 100.000, yang 1 dirham haram, yang 10.000 haram, berarti yang 90.000 halal. Bajunya, sarungnya 100.000, 90.000-nya halal, 10.000-nya haram. Itu sholatnya nggak diterima oleh Allah, ibadahnya nggak diterima, semenjak dia masih pakai pakaian itu, semenjak tidak dihalalkan oleh orang yang ditipu. Ini pakaian yang masih ada haramnya, sholatnya, ibadahnya nggak diterima. Loh ya boleh daging, gimana dagingnya, gimana kulitnya kalau dari haram? Ini baru sejadahnya yang haram. Gimana kalau kakinya, tangannya, jantungnya, semuanya dari haram? Karena itu nggak kakek wirid, nggak bohong. Tapi yang penting jauhi daripada cara-cara yang dilanggar agama. Nabi SAW menceritakan ada satu orang, lisannya komat kamit, selalu berzikir, ngangkat tangannya selalu diangkat sambil ucapkan ya Rabbi, dungo, wirid, sampai kadang-kadang badannya nggak kaurus, pakaiannya kumuh, rambutnya tidak rapi, ruwek gitu, saking ibadahnya metenteng. Tapi wa mat'amu haram, makan haram mau, wa malbasu wa mashrabu haram, minum haram oke, wa malbasu haram, pakaian haram dipakai, nggak peduli. Wiridannya kuat tapi dia tidak warok. Fa'anna yustajabu, mau diterima dari bagaimana itu amalnya? Jangan kamu mendahulukan banyak amal tapi tidak hati-hati rezekinya. Ingin haji korupsi, ingin umrah nipu, ingin gaya, ingin bantu masjid, utang duit anakan. Hati-hati, percuma nantinya ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia, tuas kesel, tapi ternyata tidak berbentuk pahala, malah berbentuk siksa nantinya. Jadi banyak orang bangun masjid ternyata nanti masuk neraka. Kenapa? Namun gue umum di bangun masjid, nggak jujur. Banyak orang haji ternyata masuk neraka. Kenapa? Lo dua hartanya anak yatim. Banyak orang sedekah tapi masuk neraka. Kenapa? Lo kecolongan. Untuk togel haji, umroh, cuma bukan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima ibadah dari golongan orang yang bertakwa, golongan orang yang jauh dari yang haram. Nah itu ajaran Islam. Asal mana baik kita duit delon haram dono. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini punya budak. Orang kalau punya budak, Pak, bisa dipekerjakan. Bekerjakan itu
disuruh kerja kerja orang kerja dia, nanti hasilnya boleh diminta 50%. Oh, dia hasil kerjanya misalnya dapat 100.000, yang 50.000 diberikan kepada tuannya, pemilik dia, yang 50.000 bisa dicelengi sama dia. Nah, nanti bisa buat tebus. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada beberapa budaknya disuruh begitu. Ini budak pulang bawa makanan, makanan mungkin buah-buahan atau jajan atau kue gitu ya. Sampai ada di rumah ketemu Sayyidina Abu Bakar, loh bawa kue nih, bawa buah nih, saya senang sama makanan ini. Diambil sama Sayyidina Abu Bakar, dimakan. Biasanya Sayyidina Abu Bakar itu tanya, apa pekerjaan kamu? Hasilnya bagus enggak, halal apa enggak, gitu. Diteliti sama Sayyidina Abu Bakar. Ini lupa saat itu. Loh, enak ini. Diombe, belum bisa lewat gini ya. Waduh, enak ini. Dimakan. Lalu diambil dari Sayyidina Abu Bakar. Setelah masuk ke perut baru tanya, lali. Oh enggak, si budaknya heran. Kok enggak takut nih? Loh, sampai enggak tanya dari apa ini? Hasil saya kerja. Oh iya, hasil apa? Dan kenal. Enggak, dulu saya sebelum Islam pernah jadi dukun-dukunan, suka main mantra gitu. Dia jauh nyangcin misalnya, minta kecil atau bawa mantra-mantra yang tidak Islami itu buat zikir. Saya pernah dukun, saya pernah jadi dukun waktu saya sebelum Islam. Ada satu pasien, nah, saya doakan dulu, saya bacai dulu, tak kasih jimat dulu. Sebelum Islam kok sukses ketemu dengan saya, ketemu sama saya, terima kasih nih sampai saiki. Saya dikasih hadiah ini. Berarti ini hasil kamu dukun zaman biar. Aduh, masuk ke perut, sudah masuk ke perut. Ya, apa caranya? Sayyidina Abu Bakar berusaha untuk keluar isi perutnya, makanannya ada di perutnya. Nah, iso betul, diambilkan lidi kurma. Apa lidi? Sodo ya. Sodo ini daun kurma, dimasukkan ke perutnya. Sampai kata orang ini, aku melihat wajahnya Sayyidina Abu Bakar ini merah, kemudian nahan sampai kata orang Jawa mendeli gitu ya. Keluar itu isi perutnya luar biasa, begitu banyaknya. Aku khawatir sampai mau mati nih Sayyidina Abu Bakar. Saking medine haram. Coba kalau kita babi bisa dong melebu. Karena itu hati-hati. Jangan asal badok, jangan asal makan, jangan asal minum, jangan asal pakai pakaian, jangan asal pakai sarung delok. Yang ngasih sarung, yang ngasih duit, delok ini orang bagus enggak? Kadang-kadang Masya Allah ada warung Islam, warungnya orang Islam ada, dan masuk dia, masuk ke warungnya orang kafir. Yo bicara masalah, yo bicara beleni, nyunyu Islam kadang-kadang Pak. Kalau sampean orang ada hidup di Amerika, sih masuk akal. Itu pun jangan, kecuali dari makanan yang halal bener. Yang semu-semu khawatir, yang mengkhawatirkan tinggalkan. Lu kenapa kok sampean tadi gitu? Masuk restoran ini orang kafir.
masih enak. Bukan enaknya, tapi harus cari halalnya. Ojo nyunyu dah dari orang Islam. Kelihatan kalau masuk warung. Ini warungnya umat Islam enggak? Islamnya genada. Nah kalau ada tulisan di Sukarman gambar semar, yo cok, jangan-jangan nanti akhirnya sate bedeh juga. Hati-hati, apalagi bukan umat Islam, sing duwe itu orang Islam, melebu, entek dulu. Jangan. Karena itu pilih-pilih. Kalau sudah masuk ke tubuh, lain nanti. Soro nyusain ini, soro bersain ini. Nah, karena itu hati-hati kalau makan. Terus di akhir zaman ini kebanyakan orang cara kerjanya tidak benar, hasilnya bisa haram. Contoh utang duit anakan nih, bang titil masih tidak bang titil, bang itu juga bener utang model begitu. Mana duit dah boleh, hati-hati. Sing duit ya gitu, jangan ngutangi. Mana duit dah boleh, haram, dosa besar. Hati bu, masih 10.000, masih titik, dosa itu. Dalam hadis Rasulullah menyatakan ar-riba bid'un wa sab'una baban. Riba itu 70 macam lebih. Riba namanya ini. Adnaha mithil ayati ar-rajul ummah. Paling rendahnya dosanya riba seperti orang zina sama ibunya sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Hati-hati. Bahaya. Ada dua dosa yang dianggap perang sama Allah. Perang sama Allah kapan bisa menang? Kalau sudah perang sama Allah berarti jadi musuh Allah. Pertama, ganggu wali, musuhi walinya Allah. Dalam hadits qudsi Rasulullah bersabda, Allah menceritakan man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, berarti aku nyatakan perang dengan aku, kata Allah. Yang kedua, makan riba. Fa illam ta'danu fa'danu fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak mau tobat, berhenti daripada riba, nganak duit atau utang duit anak, maka nyatakan sudah perang dengan Allah dan Rasulullah, berarti siap jadi musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah. Oh, hati-hati. Gono. Nabi menerangkan orang-orang yang makan riba nanti, Allah menerangkan dalam Al-Quran, di hari kiamat bangkit dari kuburnya di mahsyar, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Mereka bangun dari tidurnya, mereka bangun dari kuburnya nanti ada di mahsyar dalam keadaan seperti orang kena jin, kena setan. Artinya seperti orang kesurupan, tapi bukan kesurupan kena jin, Pak, tapi diadab oleh Allah. Durunge mlebu neraka wis ora ana di mahsyar, apalagi di dalam neraka Allah. Naudzubillah. Dan itu min mujibat su'il khotimah. Itu merupakan tanda-tanda orang mati su'il khotimah. Dosa gede riba itu. Karena itu jangan main-main. Ojo dono masih tak suki tak apa, asal diridhoi sama Allah, asal masuk surga. Wis melarat, utang duit rek titil 200.000, mari ngono mati. Alhamdulillah. Wis omai gubuk mlebu neraka. Wis uripe soro disiksa kalau sudah mati.
Hati-hati Bu, hati-hati. Kon, ojo urusan di tangkipil. Lek teko usir, kon iki kan daftar aku yang rokok. Mulai. Betul? Gak usah. Ini Bu, nanti sampai detik setiap hari nyicil 1.000 1.000 enggak pakai, enggak. Gak usah gitu. Enggak ada ceritanya orang kalau makan riba itu tambah sugih bahkan. Ya mungkin dilulu tambah sugih mari ngambrek. Kenapa enggak berkah? Enggak berkah. Diriwayatkan bahwa Allah itu jika ngasih berkah pada rizki seseorang, maka berkah tadi itu akan mengalir sampai 7 turunan. Sampai lihat bagaimana orang dulu itu berkah, Masya Allah. Oh, hati-hati kerjanya, sawahnya digarap dengan bagus, subhanallah. Hitung turunan naik sekarang berkah. Tapi kalau sudah dicabut berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkahnya dicabut, walaupun banyak, 7 turunan anak-anaknya nanti dalam keadaan sengsara, menderita. Alhamdulillah dari. Dan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Dicabut berkah itu karena sebab riba, karena sebab renten duit anak-anak. Hati-hati dicabut. Ojo ndelok akeh. Delon. Naudzubillah. Sak anak turunane lho Pak, ngrasakno nanti. Sampai kalau cinta sama anak jangan mariskan duit cok sing akeh. Kalau yang banyak belum tentu itu akan bisa dirasakan oleh anak turunannya. Tapi wariskan dengan warok, wariskan dengan rizki yang halal, insya Allah berkah. Rizki yang halal itu sedikit, hasilnya banyak. Sama dengan jagung. Kalau sampean nanam jagung, 1 jagung 2 biji jagung ditanam. Tapi hasilnya ratusan jagung, ratusan biji, bisa ribuan biji jagung. Ya ngono, warisna sing halal. Tapi hasilnya banyak. Ojo kesusu. Ndang suki nipu kono nipu kene. Ndang suki gelem ambek duwe anak-anak, hati-hati. Ada diceritakan satu keluarga miskin. Satu keluarga miskin, istiqomah miskin. Puluhan tahun. Tapi orangnya warok. Dia punya prinsip, saya tidak mau duit banyak jumlahnya, tapi tidak ada berkah. Yang saya cari berkah walaupun sedikit. Hati-hati kerjanya. Sampai satu malam dia mimpi ketemu dengan orang yang luar biasa, tampan. Orang tadi itu soleh. Dia ngomong, Masya Allah, kamu itu puluhan tahun ibadahnya nggak berubah. Tahajudnya, berjamaahnya, zikirnya, Qur'annya, kamu mendapatkan hadiah dari Allah. Kalau kamu mau di pekarangan kamu pojok sebelah ini, kamu gali tanahnya 1 meter, kamu akan mendapatkan duit ada di situ 1.000 dinar. Kelihatan 1.000 dinar. 1 dinar itu emas 4 gram lebih. Berarti 4 kilo lebih. Emas. Kelihatan. Kamu boleh ambil. Cuma tidak ada berkah. Akeh tapi tidak ada berkah. Bangun dari tidur. Nah, saya bertahun-tahun saya jaga jangan sampai saya tidak mendapatkan yang tidak berkah. Enggak wis, saya tidak mau kecuali yang ada berkah. Kuat prinsipnya.
Sampai malam kedua lagi dengan orang itu, ditegur di mimpi kedua nih. Loh, kamu memangnya nggak perlu duit? Perlu katanya. Nggak butuh duit, nemen. Kenapa nggak kamu ambil kemarin? Katanya sampai nggak ada berkah. Iya, memang nggak ada berkah. Cuma gara-gara nggak kamu ambil, dikurangi sama Allah. 1000 dinar turun menjadi 100 dinar. Ayo wis, kalau si gelem ambil, tapi nggak ada berkah. Bangun dari tidur, kurangi 90%. Wih, yakin tinggal 10%. Kata dia, lah kalau saya bisa meninggalkan 1000 dinar tanpa berkah, kenapa saya tidak bisa meninggalkan 100 dinar tanpa berkah? Enggak. Prinsipnya kuat. Malam ketiga ketemu lagi dengan orang itu. Ya kamu ambil. Hari pertama 1000, hari kedua turun jadi 100. Saiki mudun mana kok? Jadi 10 dinar. Cepetan kalau memang kamu perlu. Bangun dari tidur, enggak. Malam keempat ketemu lagi. Kenapa enggak kamu ambil? Karena tidak ada berkah. Oh, kamu mau berkahnya? Iya, tapi ada sedikit. Kalau kamu ambil kali, masih ada cuma 2 dirham titik. Kalau kamu mau, itu 2 dirham ada berkah. Oh, saya ambil. Bangun dari tidur, syukur alhamdulillah saya dapat duit yang ada berkah. Cerita sama istrinya, Dek, saya ini 4 malam ini dapat mimpi. Iya mas, mimpi apa? Mimpi pertama mau dikasih 1000 dinar. Kalau saya gali di situ, cuma ada berkah, saya tidak mau. Kedawan sampai nafsu. Kagian mikir, sampean musuh tidak berubah. Ya ada berkah dik, ya sampai yang tidak ada berkah. Saya bertahan, malam kedua mimpi dari 100 dinar itu loh. Kedawan sampean aja nih. Malam ketiga jadi 10 dinar, teh wis. Tapi sekarang mas, sekarang dek, alhamdulillah jadi 2 dirham, insyaallah berkah. 2 dirham mas. Ya sedino tok mari ngono, ang melarat mana? Udahlah kita syukuri. Wis digali, beneran ada. Dah, sekarang duit yang halal ini, yang ada berkah ini kita belikan ikan, kita nikmati. Sampai ada di pasar dapat ikan laut. Ini ikan berkah, kata dia. Udah mau dimasak, diseseti gitu ya, dibersihkan, mau dikeluarkan isi perutnya, masya Allah, dalam 2 ikan itu ada 2 permata. 1 permata harganya 1000 dinar. Nggak ada cerita nih ikan makan permata, tahu nggak? Nggak ada. Tapi ini adalah satu bukti ketika manusia tadi itu bertakwa kepada Allah, meninggalkan yang haram, beneran Allah akan kasih berkah. Dari ikan dapat permata. Subhanallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, semua urusannya akan ada solusinya, dan Allah berikan rezeki dengan tanpa yang dibayangkan, dipikirkan, tanpa disangka-sangka, tanpa diperhitungkan. Karena itu ojo jadi orang itu kesusu sugih, pingin kesusu haji, keburu-buru mau haji, keburu-buru mau kaya, keburu-buru bangun rumah, keburu-buru beli mobil, keburu-buru pingin maju, jangan keburu-buru.
Yang penting selamat dari yang haram, insya Allah beres urusan. Satu turunan nih dibereskan sama Allah SWT. Seanak cucunya 7 turunan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah semuanya diberi kekuatan bisa menjauhi yang haram, jadikan orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan rizkinya kita rizki halal, sehingga masuk ke tubuh kita, masuk ke anak-anak kita rizki yang halal, dan akhirnya menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, orang yang bisa masuk ke surga Allah, jauh dari neraka Allah. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تركنا بأننا تركنا وأننا أسرفنا وأننا توسلنا فاتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى
الرسول عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قاصص به والحمد لله بالبدء أنا وبركاته عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.